Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inti daripada khotbah ini mengasihi Tuhan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam tema khotbah kita, kasih kepada Allah. Dan ini sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Okuli, yang berarti mataku tetap terarah pada Tuhan. Artinya bagaimana agar umat Israel tetap mengarahkan pandangnya, tetap menyatakan kepercayaannya hanya kepada Tuhan Allah. Dan itu juga yang dikatakan dalam nats kita pada ayat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Dan sebelum kita melanjutkan ulasan daripada khotbah ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kami yakini berkuasa, kiranya menguasai segenap kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman untuk kita pada minggu ini 7 Maret 2021 akan saya bacakan apa yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Shalom untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, pada minggu 7 Maret 2021 disebut Minggu Okuli, yang berarti mataku tetap terarah pada Tuhan. Nah, artinya ini dirangkum dalam sebuah tema kasih kepada Allah. Bahasan kita sesuai dengan perikop yang telah kita dengarkan bersama, yaitu menyangkut ke-10 firman, ke-10 hukum. Tahu orang juga menyebutnya dasatitah. Nah, dari sini kita coba melihat apa yang dimaksud dengan dasatitah. Taurat itu sendiri berarti hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the law. Dalam bahasa Ibrani Torah, aturan-aturan atau hukum. Saudara, perjanjian lama
keseluruhan perjanjian lama itu terdiri dari Taurat. Taurat yang juga berarti kelima kitab Musa. Kalau dalam Alkitab berbahasa Batak, Bible, ini sangat mudah ya untuk mengerti apa yang dimaksud dengan Torah, kelima kitab Musa. Cukup menyebutkan 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Ini yang disebut dalam bahasa Indonesia Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini juga yang disebut dengan istilah Pentateuch. Nah, jika demikian kita dapat katakan bahwa isi perjanjian lama itu terdiri dari Taurat, kelima kitab Musa, dan juga kesaksian tentang nabi-nabi. Nah, saudara-saudara, dari Taurat, dari ke-10 hukum ini juga masih digolongkan dalam 2 bagian. Bagian yang pertama itu menyangkut hubungan dengan Tuhan Allah, boleh dikatakan hubungan secara vertikal. Itu yang terdiri dari hukum yang pertama hingga hukum yang keempat. Dan bagian kedua itu yang dimaksud hubungan dengan sesama, atau boleh dikatakan secara horizontal, yang terdapat dalam hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10. Namun kalau kita membaca dan coba menggumuli lagi tentang Taurat, dalam kehidupan umat Israel ada banyak aturan peraturan. Apa dan mengapa mereka membutuhkan peraturan? Sudah kita mengetahui bahwa Taurat ini sendiri diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka agar mereka boleh menjalani kehidupan mereka ya sebagai bangsa yang memiliki aturan dan peraturan. Nah, kisahnya setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kalau dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang pertama dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Bulan ketiga tiba di Sinai, maka di situ mereka berkemah dan disitulah Tuhan Allah memberikan ke-10 hukum ini kepada mereka. Saya katakan tadi bahwa dalam kehidupan mereka ada banyak aturan dan peraturan. Ya. Para teolog mencatat dari sekitar 613 aturan peraturan ya. Dari aturan peraturan ini juga masih dibagi lagi ya. Dari 613 ini kemudian ada orang yang mencoba membuat semacam kategori untuk hal itu. Yang pertama, sekitar 218 aturan peraturan ini merupakan perintah atau keharusan. Seorang harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah, sebanyak sekitar 365 aturan peraturan ini merupakan larangan. Artinya hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari aspek yang pertama yaitu menyangkut moral. Ya, menyangkut moral ini ya termasuk dalam ke-10 hukum tadi ya, dasatita. Lalu yang kedua ini ya, menyangkut hukum sipil. Nah, hukum sipil ini yang mengatur bagaimana orang atau umat Israel hidup dalam kehidupan mereka. Nah, hukum sipil ini mengatur bagaimana seseorang harus melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Nah, misalnya dalam kitab Keluaran juga dijelaskan, jikalau seseorang kedapatan mencuri, maka dia harus mengembalikan 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Juga ada aturan lainnya, jikalau ternak masuk ke ladang orang lain dan memakan hasil pertanian orang lain, ini juga dia harus memberikan ganti rugi. Apa ganti ruginya? Dikatakan hasil terbaik dari hasil pertanian itu harus diserahkan kepada ya orang yang boleh dikatakan menjadi korban. Banyak lagi aturan peraturan tentang hal ini, tentang boleh dikatakan hak atas tanah ya. Bagaimana itu diatur, bagaimana seorang harus menerima
harta warisan. Dan yang ketiga yaitu menyangkut hukum agama. Ini hukum agama bagaimana mengatur tata cara peribadahan, cara-cara memberikan korban. Ya. Selain itu juga dalam hukum agama ini diaturkan ya, apa jenis korban yang harus disampaikan, yang bagaimana bentuknya, apakah dari ternak atau dari hasil pertanian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa dari ke-10 hukum ini kita akan fokus membahas hukum yang pertama hingga hukum yang keempat, yaitu yang secara vertikal mengarah kepada Tuhan Allah, hubungan kita dengan Tuhan Allah. Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam bagian pertama dikatakan pembacaan kita, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Apa artinya? Ya. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan Allah itu sungguhnya ya Allah yang tidak ingin dimadu, ya. Ya. Allah yang tidak ingin diduakan, Allah yang ingin menunjukkan kuasanya. Ya memang aneh juga ya. Tuhan Allah yang membebaskan mereka, yang mengeluarkan, lalu setelah keluar mereka dari situasi kesulitan, perbudakan, mengarahkan perhatian mereka, kepercayaan mereka kepada kekuatan-kekuatan lain, kepada Allah-Allah atau dalam tanda petik ilah-ilah lain. Ini sesuatu yang janggal seperti itu. Nah, sebab itu Tuhan Allah menegaskan dan Tuhan Allah mengetahui bagaimana kehidupan mereka ketika mereka berada dalam situasi perbudakan. Yang mereka sembah adalah ilah-ilah, Allah-Allah dan sebagainya. Nah, setelah Tuhan membebaskan mereka, memberikan peringatan yang keras dan tegas kepada mereka agar mereka mengarahkan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan Allah. Di sini Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Bahkan dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa inilah hukum yang pertama ya. Jangan ada padamu ilah lain. Artinya bahwa Allah itu adalah Allah yang tunggal. Ini mau menekankan pengertian tentang monoteisme ya. Kepada umat Israel tidak diperkenankan ya untuk menyembah Allah lain. Ya. Allah itu Allah yang berkuasa untuk seluruh dunia ini, seluruh bumi ini. Dan ini juga sangat berkaitan dengan apa yang telah kita dengarkan bersama sebagaimana dikatakan tadi pada ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7, menjadikan semuanya. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya, di bawah kendalinya, di bawah kekuasaannya. Tidak diperkenankan ada kekuatan-kekuatan lainnya. Nah, kita kemudian membaca apa yang tertulis pada ayat yang ke-4 dan ke-6 sampai ke-6. Di sana dikatakan jangan membuatmu bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Ya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat ya, ada tahapan-tahapan yang dikatakan jangan membuat patung. Nah, ini kecenderungan manusia. Manusia menginginkan hal-hal yang real. Boleh dikatakan juga bahwa manusia menginginkan hal-hal yang sifatnya ya sesuatu yang instan seperti itu. Kalau dia lapar, ya cukup ambil supermi, seduh dengan air, tunggu beberapa menit, nikmati. Hal yang instan ini yaitu udah
artinya terpola dalam pemikiran manusia. Kalau dia haus cukup dengan membuka tutup teh botol lalu dapat menikmatinya. Berbeda dengan kehidupan zaman dahulu, kalau orang mau menikmati teh manis dia harus mengambil air, merebusnya lebih dahulu, lalu mengambil gula, menggodoknya. Makanan juga seperti itu harus lebih dahulu menggodoknya. Tapi sekarang ini enggak. Banyak sekali produk-produk yang instan sampai kepada pemikiran manusia juga. Ya ini boleh dikatakan terkontaminasi. Nah, ini tidak diinginkan oleh Tuhan bahwa umat itu berpikir untuk dapat berhadapan dengan Tuhan secara langsung, ya. Ini mereka coba buat patung, dan ini yang terjadi dalam perjalanan menuju tanah Kanan. Suatu ketika mereka bersungut-sungut dan seolah-olah mereka tidak mendapat perhatian dari Tuhan Allah. Mereka membentuk ya sebuah patung dan melakukan penyembahan untuk ini. Dan memang ini juga ya sudah dinyatakan. Sedikit kilas balik ke belakang. Ketika Tuhan Allah menyampaikan firman ini ke 10 hukum ini, ya itu betapa nyata dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Ceritanya secara singkat kira-kira demikian. Sesampainya ya di Bukit Sinai, maka ya umat segera mendirikan kemah-kemah. Mereka berkemah. Ketika mereka berkemah, maka Musa naik ke atas gunung. Di sana Allah menampakkan diri kepadanya. Lalu Tuhan Allah menyatakan kepada Musa agar Musa membuat semacam pembatas bahwa umat Israel tidak diperkenankan untuk naik ke Gunung Sinai. Iya, jangankan naik ke Gunung Sinai sampai ke puncak gunung, ya bahwa di lereng-lerengnya saja ya umat Israel tidak diperkenankan. Jika itu dilakukan dan terjadi maka hukumannya kematian, seperti itu. Maka setelah itu Tuhan Allah menyatakan diri dan memberikan perintah kepada Musa supaya umat Israel menyucikan diri, menyuci semua pakaian mereka, membersihkan, dan setelah itu dilakukan semacam upacara, ya semacam upacara keagamaan seperti itu. Umat Israel berdiri menghadap Tuhan dan Tuhan menyatakan dirinya, ya memberikan aturan dan peraturan. Disitulah ketika itulah Tuhan memberikan ya ke-10 hukum ini kepada Musa, kepada umat Israel melalui perantaraan Musa. Apa yang mau dikatakan dari sini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel tidak diperkenankan untuk langsung bertemu dengan Tuhan. Bahkan ada pembatasnya. Untuk dapat berkomunikasi juga ini diselimuti dengan kabut dan drama yang paling luar biasa ketika penyerahan daripada hukum ini. Dikatakan ya seluruh gunung itu kemudian gemetar, ya. Tidak hanya itu ya, orang Israel juga mengalami getaran-getaran di dalam kemah-kemah. Artinya apa? Begitu dahsyatnya kekuasaan Tuhan. Tuhan memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Nah, inilah dia hukum yang kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sama seperti di zaman ini juga. Sesuatu yang instan itu sangat disenangi oleh orang, ya. Membeli nomor sekarang itu enggak tahu ya masih terjadi atau tidak. Dibeli nomor lalu kemudian menunggu sore hari atau esok hari keluar apakah menang atau kalah, ya seperti itu. Seperti pengalaman-pengalaman orang yang ya pernah ke Amerika, ceritanya mereka pergi ke Las Vegas berharap untuk mendapatkan sejumlah harta, tapi apa yang terjadi? Pulang dari Las Vegas kemudian menjadi Las Pogus. Pogus ini apa? Miskin, ya. Bukan menjadi kaya tapi justru menjadi miskin. Nah, ini dia. Nah, kembali kita memperhatikan apa yang tertulis pada ayat yang keempat dan yang keenam. Apa yang mau dikatakan di sana? Ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang transenden. Ya, Allah yang transenden. Nah, artinya Allah yang jauh dalam jangkauan manusia. Allah yang paling tinggi. Allah yang tidak terbatas seperti itu. Nah, kalau dia membuat patung sudah dapat dikuasai, ini Allah, dan dapat memerintahkannya, dapat mengatakan segala sesuatu secara langsung. Ya, Allah tidak demikian. Allah itu adalah Allah yang transenden, yang jauh dari jangkauan pikiran manusia, dan Allah itu juga adalah Allah yang imanen, ya, bukan saja sebagai Allah yang jauh, ya, tetapi boleh dikatakan bahwa Tuhan Allah juga merupakan Allah yang bersemayam di semua tempat.
Dan gambarannya dia bersemayam di tempat yang tinggi, yang maha kudus. Ya, Allah yang jauh, Allah yang tinggi, yang maha tinggi, bahkan dikatakan dia juga Allah yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Ya, Allah yang dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Ia adalah Allah yang dekat dengan umatnya yang hidup dengan rendah hati. Ia adalah Allah ya sebagai motivator terutama bagi umatnya yang rendah hati. Ia adalah Allah yang menjadi sumber hidup bagi umatnya yang senantiasa dengan tekun, dengan setia meminta apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita melangkah kepada bagian berikutnya. Pada ayat yang ke-7 dalam bacaan kita dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Siapa nama Allah? Ya, Allah juga disebut dengan istilah Elohim. Allah juga disebut dengan ya Yahweh. Istilah Yahweh ini sebutan dalam bahasa Ibrani, YHWH. Kalau umat Israel menyebutkan ini ya tidak bisa dengan sembarangan atau dengan suara yang keras dan sebagainya. Cenderungan mereka menyebut ini dengan semacam kesungguhan, penuh dengan ketakutan, artinya penuh dengan perhatian yang begitu penuh. Yahweh bahkan ketika menyebut ini juga sangat-sangat pelan, menaruh rasa hormat. Yahweh, hampir-hampir tidak kedengaran. Nah, ini dimintakan kepada mereka agar mereka tidak dengan sembarangan menyebutkan ini. Ya, dalam kasus-kasus hukum kehidupan sipil juga, ya ketika orang menghadapi sebuah persoalan, misalnya ditemukan seorang kedapatan mencuri, tapi barang bukti tidak terbukti, ya, tidak ada barang bukti yang bisa dipegang. Nah, orang tersebut akan dibawa kepada imam dan dia akan menaikkan sumpah di hadapan Tuhan. Dan sepertinya istilah ini beredar sampai sekarang ini. Dengan gampang sekali orang mengatakan kalau ada sesuatu kejadian, seorang agak dicurigai untuk mengambil sesuatu, dia mengatakan sumpah demi Tuhan. Nah, ini tidak diperkenankan bahwa ketika itu terjadi dalam kehidupan umat Israel bersumpah di hadapan Tuhan, maka ini akan terjadi. Ini akan dapat membuktikan sesuatu dan dia akan mendapat celaka ketika dia mengingkari apa yang dia katakan. Nah, di sini boleh dikatakan ya supaya kita juga berhati-hati ya memperalat nama Tuhan. Ada juga orang yang memakai nama Tuhan untuk apa? Ya demi Tuhan. Untuk membenarkan apa yang dia lakukan sekalipun yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Demi Tuhan. Kata seorang, maksudnya apa? Supaya dia memperlihatkan siapa dirinya. Hal dirinya itu jauh dari kehidupan dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu benar apa yang dikatakan pada hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Melangkah kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Ini merupakan hukum yang keempat. Di sana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa artinya ini? Tuhan Allah menginginkan ya manusia itu mengambil sebuah kesempatan untuk melakukan penyembahan kepadanya, untuk menyembah Tuhan. Itu dia. Dan ini juga Tuhan mengungkapkan ini lewat sebuah pengalaman. Ini tidak hanya teori, tapi ini nyata dalam kehidupannya. 6 hari dia bekerja, mulai hari pertama menciptakan ya langit, bumi dan segala isinya, sampai kepada hari ke-6 dia menciptakan manusia, lalu mengambil satu hari yang ke-7 supaya setiap umat ya itu beribadah kepada Tuhan, menyatakan itu sebagai hari perhentian, hari untuk beristirahat. Nah, itu sangat tepat dengan tema kita. Kasih kepada Allah, mengasihi Tuhan Allah. Dan ini juga saya katakan tadi sangat tepat dengan nama minggu kita. Minggu kelima, aku tetap terarah kepada Tuhan. Nah, di sini diingatkan agar umat Israel ya memakai kesempatan itu. Ya, artinya cukup berbeda ya. 6 hari bekerja, 1 hari aja untuk Tuhan. Artinya ketika kita memberikan waktu untuk Tuhan, kita mengingat berkat-berkat apa yang telah kita terima. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama 6 hari.
Dan dalam hal ini juga mau mengingatkan juga agar dalam 6 hari ini kita menggunakan hari itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada hari yang ketujuh kita boleh beristirahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kalangan jemaat banyak muncul pertanyaan, Pak Pendeta, apakah kira-kira ya, dasatitah ini, ke-10 hukum ini masih berlaku hingga saat sekarang ini? Wah, ini pertanyaan yang sedikit menggelitik juga ya. Nah, untuk menjawab ini, saya katakan kepada mereka, ya, mari kita baca apa yang tertulis dalam kitab Injil pasal 5 ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Di sana dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Ya masih berlaku. Bahkan ya Yesus sendiri datang ke dunia ini ya tidak untuk meniadakan itu, tapi justru untuk melengkapinya, sebagai bukti untuk melengkapi daripada ke-10 hukum ini. Kita tahu cerita tentang itu suatu ketika ya murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia kelaparan dan kemudian melihat sesuatu apa yang dilakukan oleh para murid. Ya, murid memetik gandum, memetik apa yang bisa menjadi kebutuhan daripada perut mereka. Lalu ketika itu ada yang memberikan semacam larangan, dan dalam hal inilah Yesus kemudian memberikan kesempurnaan untuk itu, melengkapinya. Kita juga tahu bahwa suatu ketika ada domba yang jatuh ke dalam jurang tepat pada hari Sabat. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya ketika itu Yesus juga mengambil langkah dan memberikan pertolongan, menolong. Sebab kalau nggak ditolong apa yang terjadi? Maka domba itu akan mati. Dan memang ya, kalaupun ada hukum, ini tidak menjadi sebuah kekakuan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa hukum ini penting, yakin dan percaya hukum ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu ke-10 hukum yang secara khusus dalam pembahasan kita pada minggu ini, hukum pertama hingga hukum yang keempat yang mengarahkan pandangan kita, perhatian kita kepada Tuhan Allah masih sangat kita butuhkan, dan ini harus tetap kita pelihara di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tetap mengasihi Tuhan Allah, menyatakan kasih itu kepada Tuhan, ya, menaruh hubungan kita, mengikat kehidupan kita kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhanlah ya kita menggantungkan segenap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di masa pandemi yang sulit ini, ya, sesulit apapun, datanglah kepada Tuhan. Ungkapkanlah suatu kesulitanmu kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan keyakinan kita akan memelihara kehidupan kita bersama. Sebab Dia sendiri mengatakan bahwa Dia akan memberikan perhatiannya sebagai perhatian, sebagaimana perhatian itu, cinta kasihnya Dia sampaikan kepada umat Israel. Nah, kiranya firman Tuhan boleh bermanfaat untuk kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih dalam kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman ini juga kiranya boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk senantiasa dengan setia dan dengan taat mengarahkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Kami boleh menyadari Tuhan telah membebaskan umat Israel, Tuhan juga yang telah membebaskan kehidupan kami.
melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dosa kami dalam Kristus Yesus. Amin.